Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang PBF atau Pedagang Besar Farmasi. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Francianti Silanan, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pembawa materi yang pertama. Yang kedua ada Hertiana Anas, pembawa materi kedua. Ada Moy Gracia, pembawa materi kelima. Ada Rahel, pembawa materi keempat. Dan ada Joni Ricard, pembawa materi ketiga. Nah, kita masuk ke materi, yaitu tentang apa itu PBF. Menurut Peraturan Menkes RI nomor 1148-per-6-2011, PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke tugas PBF. Di sini ada 3 tugas PBF, yaitu yang pertama, tempat penyediaan dan penyimpanan pembekalan farmasi. Yang kedua, sebagai sarana yang mendistribusikan pembekalan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan. Yang ketiga, membuat laporan dengan lengkap setiap pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pembekalan farmasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan setiap dilakukan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi PBF, yaitu yang pertama, sebagai sarana distribusi farmasi bagi industri-industri farmasi. Yang kedua, sebagai saluran distribusi obat-obatan yang bekerja aktif, merata, dan beraturan guna mempermudah pelayanan kesehatan. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah dalam mencapai tingkat kesempurnaan penyediaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan. Yang keempat, sebagai penyaluran tunggal obat-obatan golongan narkotik, di mana PBF khusus yang melakukannya adalah PT Kimia Farma. Yang kelima, sebagai aset atau kekayaan nasional dan lapangan kerja. Baik, perkenalkan nama saya Hertiana Anas. Di sini saya akan membawa materi mengenai tata cara pemberian izin PBF. Pertama-tama dari pemohon, setelah melewati tembusan surat permohonan ke Dinas Kesehatan, setelah itu Dinas Kesehatan menyerahkan ke Balai POM, lalu Balai POM melakukan pemeriksaan ke PBF. Setelah melakukan pemeriksaan Balai POM, menyerahkan hasil pengamatan kembali ke Dinas Kesehatan untuk menyerahkan hasil laporan ke Menteri Kesehatan, lalu melimpahkan wewenang lagi ke Badan POM. Setelah itu Badan POM mengeluarkan izin yang telah memenuhi syarat kembali ke pemohon. Materi selanjutnya, syarat bagi pemohon PBF. Yang pertama, berbadan hukum berupa perseorangan terbatas atau koperasi. 2. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 3. Memiliki secara tetap apoteker WNI sebagai penanggung jawab. 4. Komisaris atau dewan pengawas dan direksi atau pengurus tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung, dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. 5. Mempunyai bangunan dan sarana yang memadai. Dan 6. Memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruangan lain sesuai CDOB. Selanjutnya, pencabutan izin PBF ada 5. Yang pertama, tidak mempekerjakan apoteker dan tenaga kerja kefarmasian lainnya yang mempunyai SIK. 2. Tidak aktif lagi dalam penyaluran obat selama 1 tahun. 3. Tidak menyampaikan informasi PBF 3 kali berturut-turut. 4. Tidak memenuhi tata cara penyaluran perbekalan farmasi. Dan yang terakhir 5. Tidak memenuhi persyaratan usaha. Perkenalkan, saya Joni Ricard Kamelani. Saya akan membawa materi berikutnya. Materi berikutnya adalah peringatan dan pembukaan izin usaha. Peringatan secara tertulis kepada PBF yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut. Pembukaan izin usaha jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkan penetapan pembukaan kegiatan usaha PBF yang bersangkutan. Oke. Inilah tata cara penyeluruhan.
Yang pertama, pedagang besar farmasi lainnya berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab PBF. Yang kedua, apotek berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotik. Yang ketiga, rumah sakit berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker kepala instalasi farmasi rumah sakit. Yang keempat, instalasi lainnya yang diizinkan Menkes. Nama saya Rahel Ekwaristia Meres. Di sini saya akan membawa materi mengenai larangan bagi PBF, yaitu yang pertama, PBF dilarang menjual obat-obatan secara enceran. Yang kedua, PBF dilarang menyimpan dan menyalurkan obat-obatan golongan narkotika tanpa izin khusus. Yang ketiga, PBF tidak melayani resep dokter. Yang keempat, PBF dilarang membungkus atau mengemas kembali dengan merubah bungkus asli pabrik. Dan yang terakhir, PBF hanya boleh menyalurkan obat keras kepada apotik PBF lain, instansi yang diizinkan oleh Menkes. Selanjutnya, pelaporan. Yang pertama, PBF dan setiap cabangnya wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan mengenai kegiatannya kepada Badan POM dengan tembusan kepala dinas setempat. Yang kedua, PBF yang menyalurkan narkotika dan psikotropika wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Baik, yang selanjutnya, syarat ketenagakerjaan. Yang pertama, PBF harus memiliki seorang apoteker atau tenaga kerja teknik kefarmasian yang memiliki surat izin kerja. Yang kedua, untuk tenaga kerjaan umum di PBF minimal tamatan SLTA atau sederajat. Yang terakhir, masing-masing tenaga kerja harus bekerja sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan di bidangnya masing-masing. Kenalkan, nama saya Muigri Cesowoi. Saya akan membawa materi tentang sarana dan prasarana PBF. Yang kedua, peran apoteker di PBF. Yang ketiga, peran tenaga kefarmasian. Yang saya jelaskan pertama di sini yaitu sarana dan prasarana PBF. Poin pertama yaitu PBF merupakan suatu sarana yang berbentuk badan hukum dengan maksud terdapat kepastian usaha serta kemudahan pengawasan yang berfungsi mengadakan penyimpanan dan menyalurkan perbekalan farmasi. Poin yang kedua, prasarana PBF meliputi perbekalan farmasi berupa obat, bahan obat, dan alat kesehatan yang dijual dalam jumlah besar pada sarana pelayanan masyarakat atau PBF lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu peran apoteker di PBF. Ya baik, peran apoteker di PBF terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, melakukan pekerjaan kefarmasian di PBF sesuai peraturan perundangan. Yang kedua, melakukan pencacatan yang berkaitan dengan distribusi. Yang ketiga, sebagai penanggung jawab pada bagian pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Yang keempat, melakukan program kendali mutu, kendali biaya yang dilakukan oleh audit kefarmasian. Baik, materi selanjutnya yang saya jelaskan di sini yaitu peran tenaga kefarmasian. Peran tenaga kefarmasian terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama melakukan penggadaan, penyimpanan, dan pendistribusian di bawah pengawasan apoteker. Yang kedua, menyusun obat dan alat kesehatan. Yang ketiga, membuat laporan distribusi obat setiap bulan di bawah pengawasan apoteker. Keempat, membuat surat pengembalian obat yang telah kadaluarsa ke pabrik. Yang kelima atau yang terakhir, menyiapkan faktur penjualan obat-obatan dan alat kesehatan untuk informasi ke Balai POM.